Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Diaul Haq dengan NIM 220330558. Saya akan mempresentasikan penugasan ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Pendidikan Kewarganegaraan dari awal semester 1. Yang pertama, konsep dan urgensi PKN. Alasan perlunya PKN di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan penting diberikan agar mahasiswa menjadi pribadi yang paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, berpikir kritis, bertoleransi tinggi, pribadi yang cinta damai, menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang PKN di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Secara implisit, setiap konstitusi masyarakat kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Hal ini akan berdampak pada model pendidikan kewarganegaraan yang tentunya perlu disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran dan partisipatif terhadap gejala demikian. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakat. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan berubah lebih cepat. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. PKN perlu mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara bangsa. Baliknya, PKN perlu melakukan intervensi terhadap perilaku negatif warga negara yang cenderung negatif. Oleh karena itu, kurikulum PKN termasuk materi, metode, dan sistem evaluasinya harus selalu disesuaikan dengan perkembangan iptek. Esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat bergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Yang pertama, toleran dalam berperilaku, rela berkorban, persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, gotong royong, serta kooperasi. Materi yang kedua adalah identitas nasional.
Identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu, sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekadar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, bangsa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan, kewarganegaraan identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Alasan perlunya identitas nasional di Indonesia adalah identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Bendera negara, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia yang telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bangsa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908, yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah dibentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Warisan jenius yang tidak ternilai harganya dari para The Founding Fathers adalah Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya bersifat fisik seperti simbol atau lambang, tetapi merupakan cerminan identitas bangsa dalam wujud psikis, yakni yang mencerminkan watak dan perilaku manusia Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain. Esensi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara tersebut karena dapat mempersatukan negara dan bangsa. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Materi yang ketiga yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, interaksi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation Inggris yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Integrasi nasional sangat penting dibangun karena Indonesia masih negara berkembang atau masih mencari jati dirinya. Integrasi nasional merupakan cara untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada dan diperlukan supaya Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional.
Secara historis, menurut Suroyo 2002, sejarah menjelaskan bahwa bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Suroyo, terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi premium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Howard Wilkins dalam Muhaimin dan Colin McAndrews dan tahun 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, karena masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang ditimbulkan, baik fisik, mental, spiritual. Kerusakan fisik seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kerusakan mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang selalu diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Materi yang keempat yaitu Konstitusi dan UUD 1945. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang teramat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara? Alasannya agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan. Bila suatu negara tidak ada konstitusi, maka suatu negara akan sulit untuk bertahan. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia menjadi di dunia barat Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Coba Anda pelajari lebih jauh kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Sumber sosiologis akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda.
Setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya, karena sejak semula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD Kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. UUD NRI 1945, yang kedua Konstitusi RIS 1949, yang ketiga UUDS 1950, yang keempat UUD NRI 1945 masa Orde Lama, dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa Orde Baru. Pada awal era reformasi, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Tuntutan reformasi tersebut adalah mengamandemen UUD NRI 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Esensi dan urgensi hak, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya MPR RI berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945. Perubahannya adalah yang pertama, perubahan UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999. Perubahan kedua, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2000. Perubahan ketiga, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan keempat, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Tahunan MPR 2002. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara yang dimaksud dengan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Materi yang kelima, harmoni, kewajiban, dan hak warga negara dan negara dalam demokrasi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Hak berkaitan dengan suatu hal yang akan didapat seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang. Alasan perlunya hak dan kewajiban negara dan warga negara. Lebih penting manakah kewajiban atau hak? Mana yang benar, melaksanakan kewajiban terlebih dahulu atau menuntut hak? Atau sebaliknya, menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban? Atau mengharmonikan kewajiban dengan hak? Bagaimana caranya mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Baliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia di dunia barat adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sumber sosiologis.
Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis terhadap beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Biro Tomo 2001. Setelah rezim Orba, kekuasaan berpusat pada kelompok elit saja. Kebencian sosial budaya terselubung. Sumber politik yang mendasarkan dinamika kewajiban dan hak warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A sampai dengan 28C. Argumen tentang dinamika dan tantangan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Aturan dasar ihwal, pendidikan dan kebudayaan serta iptek. Rumusan asal pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial yang terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan UUD NRI 1945, judul bab menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Esensi dan urgensi hak dan kewajiban negara dan warga negara. UUD NRI 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di suatu pihak dengan kewajiban hak negara di pihak lain. Yang pertama yaitu agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, serta pertahanan dan keamanan. Materi yang keenam adalah demokrasi Pancasila. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kratein atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dan prinsip-prinsip yang menyertainya. Berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat, kebijaksanaan, dan
dalam permusyawaratan perwakilan. Beberapa permasalahan sempat muncul di berbagai media jejaring sosial, yaitu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa dalam demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatu yang diatur pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan akan kacau negara tersebut. Demokrasi sangat penting dan diperlukan masyarakat. Selain pemerintah yang memegang kendali dan pengaturan negara, perlu adanya masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila, sebagaimana telah dikemukakan Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu, ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Yang pertama, MPR. Yang kedua, DPR. Dan yang ketiga adalah DPD. Esensi dan urgensi di demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, adalah memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka kehidupan demokratis yang dikembangkan sesuai dengan 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Yang pertama itu karena partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan umum dan distribusi pendapatan secara adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pimpinan politik? Sebagai wanita tua menghadap Sultan Sulaiman Al-Qauni untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami, sehingga aku tidur dengan aman." Di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut sebagai pemimpin. Dan sebagai seorang pemimpin itu harus beriman, bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Materi yang ketujuh, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses yang dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajiban. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan. Sumber historis
upaya penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Secara politis, dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, bukan hanya diperlukan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukum sebagai pelaksana dan penegak hukum. Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat agar masyarakat sadar akan hukum. Secara sosiologis, Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman dalam Sudikno Mertokusumo 1986-130, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dinamika tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Dari faktor-faktor menghambat penegakan hukum, setidaknya ada empat faktor yang mencakup dominan atau perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Di antaranya, lemahnya substansi materi, yakni peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum yang tidak profesional, dan defisit etika moral, sistem, dan prinsip. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia adalah untuk mendapatkan hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negara agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga. Wawasan Nusantara. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman motivasi dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan Alasan perlunya wawasan Nusantara adalah sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan cakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, dan politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan Indonesia, geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuasaan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dan tanggal. Sumber historis wawasan Nusantara. Lajunya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang lahir pada 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda, yang isi pokoknya adalah bahwa lebar batas wilayah Indonesia menjadi satuan wilayah laut di antara pulau-pulau bukan lagi. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun seiring tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN dalam tahun 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Latar belakang
Terbelakang politik. Kepentingan nasional mencukupi cita-cita nasional, tujuan, dan visi nasional warga negara bermula dari Deklarasi Juanda. Kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Argumen tentang dinamika dan tantangan dengan adanya wawasan Nusantara menjadi sangat luas dan beragam isi flora dan fauna menjadi sangat luas serta penduduk yang memahami wilayah itu. Namun demikian, lisensi wawasan Nusantara yang mengajak seluruh warga negara untuk memandang luasnya wilayah dan keberagaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan Dinamika yang berkembang itu misalnya jika pada masa lalu penguasa wilayah dilakukan dengan pendidikan militer, maka sekarang lebih ditekan pada upaya perlindungan dan pelestarian alam di wilayah tersebut. Tantangan yang berubah misalnya perubahan dari kesejahteraan kolonialisme menjadi kejahatan dunia maya. Esensi dan urgensi urgensi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan di mana laut tidak lagi merupakan pemisah, tapi penghubung wilayah Indonesia mempunyai keunikan antara lain. Bercirikan negara kepulauan. Luas wilayah 5.192 juta karena dengan perincian seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Terletak antara dua samudra dan dua benua, terletak di garis khatulistiwa, beriklim tropis, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan dan siklon tropik. Praktiknya keberagaman yang ada melestarikan kebudayaan lokal, dan menjaga keberagaman Indonesia. Materi yang kesembilan yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan negara. Sumber historis ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Sumber sosiologis, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan yang berlapis. Argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Bela negara dan ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika
sejalan dengan keadaan atau objektif yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah dan kadang tinggi, kadang rendah. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dan urgensi bela negara terdapat hubungan antara ketahanan nasional dengan pembelaan negara atau bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara secara fisik dan secara non-fisik. Contoh praktiknya adalah berlakunya hukum yang tegas dan adil, karakter generasi muda yang kuat, sistem perekonomian yang teratur, keamanan lingkungan yang terjaga, dan pengelolaan yang baik terhadap masalah kependudukan. Baiklah, sekian presentasi pembacaan materi PKN selama 1 semester ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.